kreativitas yang dilakukan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Desa Srikatong, Kecamatan Boe Madang Timur, Oku Timur, Nyonya Dian Yapitri Yoni Bekti berikan motivasi untuk menciptakan kain yang bernilai tinggi dengan proses membuat batik ekoprint yang ramah lingkungan kepada kader PKK desa. Terbukti hasil yang didapatkan yang terpajang di ruang desa, koleksi hasil kerajinan berupa busana wanita hingga koleksi tas lainnya, bahkan ada sejadah dan pernak-pernik lainnya. Ketua TPPKK ini tak hanya sang suami merupakan kepala desa, juga memiliki segudang aktivitas, namun dia juga mampu menciptakan batik ekoprint demi kemandirian ibu-ibu PKK desanya. Saat dibincangi di lokasi, Ketua TPPKK ini menyampaikan awalnya pernah mengikuti pelatihan pada tahun 2019 silam. Setelah menjadi ibu kepala desa, kebetulan dia ikut mempelajarinya. Menurut dia, ini kan sebuah amanah yang harus dilaksanakan dan dikembangkan. Awal proses dari potasi kain ini kan sebuah kreasi oleh PKK desa ya. Ini kan tampak terlihat ada kain, tas, dan bahan lainnya kreasi dari desa. Ini bagaimana tuh awal proses pembuatannya? Bisa Ibu jelaskan? Ya, ini untuk proses pembuatan ekoprint itu biasanya kami akan memordan dulu kainnya terlebih dahulu. Nah, setelah kain itu dimordan, baru kami melakukan pewarnaan. Nah, untuk pewarnaan kain tersebut bisa kita lakukan kurang lebih 3 sampai dengan 7 kali pencelupan, tergantung hasil apa yang akan dimaukan, seperti itu. Jadi untuk proses daripada ekoprint ini pembuatannya adalah kurang lebih 3 hari sampai dengan 7 hari. Nah, untuk daun-daun yang akan kita pilih, daun-daun itu adalah daun-daun yang ada di sekitar kami. Nah, daun-daunnya biasanya akan kami ambil dulu sehari sebelum kami pembuatan, kami cuci. Setelah dicuci kami akan melakukan fiksasi. Nah, fiksasi itu kita biasanya menggunakan bahan tunjung supaya untuk mengeluarkan warna pada daun-daun tersebut yang akan kita tempel di kain itu hasilnya akan menjadi bagus. Nah, setelah kita fiksasi daun, kita akan melakukan kain yang sudah dimordan dan kain yang sudah diwarnai tersebut, kami tempelkan daun-daun tersebut. Nah, setelah kami tempelkan daun-daun tersebut, baru kami melakukan penggulungan, kita press, lalu kita rebus kembali seperti itu. Nah, hasil perebusan kain tersebut kurang lebih adalah antara 2 jam. Nah, setelah 2 jam itu tidak langsung dibuka ya kainnya ya. Kalau mau hasilnya lebih baik, biasanya kita akan tuskan dulu, diamkan dulu kurang lebih sekitar 3 hari sampai dengan 7 hari. Seperti itu. Baru kita boleh buka kainnya dan kita angkat daun-daunnya. Hasilnya Ibu bisa jelaskan apa dia yang dihasilkan? Nah, untuk saat ini kami menghasilkan ada kain ya, bab. Terus kain tersebut kita sudah bikin lampu ya. Ini ada lampu hias. Terus kita juga ada dompet ya. Ini dompet kerajinan kami yang paling terbaru saat ini, karena ini agak sedikit lebih murah daripada yang lain-lainnya. Nah, terus habis itu untuk ini ada jilbab. Ini kami bikin jilbab. Kami ada juga bikin sajadah. Ini baru mulai ya untuk sajadah. Dan ini ada tas. Ini yang dikombinasikan dengan, karena kan Oku Timur termasuk bagian Sumatera Selatan. Jadi ini ada jumputan. Jadi kami mix antara ekoprint dengan jumputan. Dan ini yang sudah diolah ekoprint yang kita tidak menggunakan kain, tapi kita menggunakan kulit. Seperti itu. Sejauh ini tanggapan dari masyarakat sendiri, apakah sudah dilakukan promo ke daerah yang Kalau untuk kami hanya mengikuti ada beberapa pameran-pameran, dan kami biasanya bergabung juga ya, karena kebetulan tutor kami adalah dari Palembang, jadi biasanya dia juga mengajak kami untuk melakukan pameran sampai dengan ke beberapa tempat daerah-daerah, karena dia jangkauannya lebih tinggi daripada kami. Seperti itu. Kalau di Revolusi berapa harga jual kain itu dipasarkan? Kalau dipasarkan harga, kalau untuk seperti jilbab kami mulai dengan harga 175.000 sampai dengan 1 juta ke atas ya, karena tergantung kualitas kainnya. Kainnya kalau misalnya dia sutra, dia harganya sangat mahal sekali.
Semi Sutra pun dia kurang lebih sekitar 600 sampai dengan 800 ribu. Ini kan sebuah motivasi. Ini awalnya dari mana sih Bang, motivasinya bisa berbuat dengan ini yang aku juga motivasi. Dari mana sih motivasinya? Maksudnya motivasinya kalau Ya, sejauh ini sudah membuat kerajinan dan tidak mudah menyerahkan ibaratnya PKK untuk semangat menggali potensi. Ini dari mana nih awalnya? awalnya sebenarnya ini dari Ibu PKK juga ya. Kebetulan saya mengikuti pelatihan di tahun 2019. Awal kami menjadi Ibu Kepala Desa, Ibu PKK, diminta untuk ikut pelatihan di Gandus waktu itu di PKK Provinsi. Nah, kebetulan setelah kami mempelajari itu, karena itu amanah ya, jadi amanah karena sudah ikut pelatihan, tapi kalau kita tidak membagi ilmunya, jadi ada beban tersendiri. Makanya kami kembangkan, dan ini kami juga mengajari beberapa desa-desa, terutama di Kecamatan Buaya Madang Timur. Kami sudah melakukan pelatihan untuk ibu-ibu PKK-nya. Jadi ilmunya tidak disimpan di sendiri, tapi kami bagikan, karena tutor kami pun yang dari Palembang itu kebetulan dari Wong Kito ya. Jadi dia sama seperti itu juga. Jadi kami pun juga mengajarkan ilmu ini kita berikan juga kepada ibu-ibu PKK yang ada di Desa Srikaton, juga yang ada di Kecamatan Buaya Madang Timur dan Oku Timur. Itu yang terakhir Bu, apa nih harapannya ke depan untuk masyarakat Desa Srikaton? Dan selaku ketua PKK kan banyak motivasi yang diberikan kepada desanya. Kami sih lebih berharap untuk kerajinan kami ini bisa diangkat ya. Jadi memang karena kebetulan kerajinan kami ini memang agak sedikit mahal harganya. Nah, tapi kami mau bisa booming istilahnya, jadi bisa digunakan oleh masyarakat Oku Timur. Dan kalau bisa sebenarnya untuk bisa jadi salah satu seragamnya Oku Timur ya. Jadi supaya ambil produksinya dari kami. Mungkin apanya yang mau diambil, monggo silakan gitu. Kami siap untuk memproduksi seperti itu. Sebenarnya selain EcoPrint, kami punya ini limbah olahan hasil ini ya, tempat tisu dan ada tempat aqua, tapi hari ini nggak ada tempat aquanya. Ini nih hasil kerajinan Desa Srikaton juga soalnya. Kelompoknya berapa orang di kelompok PKK sendiri mengolah? Sementara pihaknya masih tetap berproduksi, sedangkan untuk pemasaran sendiri masih direncanakan. Bahkan kain-kain ini dan koleksi lainnya pernah dipamerkan di setiap kegiatan PKK Oku Timur, bahkan di Provinsi Sumatera Selatan. Selama mendampingi suami sebagai kepala desa, tentunya dia ingin menghasilkan sesuatu, memberikan yang terbaik, serta mengajak ibu-ibu PKK untuk dapat mandiri secara finansial dan mengangkat nama Desa Srikaton. Dari Oku Timur, Sumatera Selatan, Joni Ariandi melaporkan. Halo, saya Haji Lanosin, Bupati Oku Timur. Ikuti dan saksikan berita dan informasi persembahan BKM Oku Timur Channel. Jangan lupa subscribe, like, and comment.